Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokhan Fikri, jurusan Pendidikan Biologi, kelas PB1C dengan NIM 20080860062. Yang saya hormati Ibu Dwi Mai Ayu Dewandari, Pranatani SSN SC selaku dosen biologi dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan hewan. Pendahuluan 1. Pengangkutan O2. Pertukaran gas antara O2 dengan CO2 terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh. Melalui proses difusi, oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi menembus selaput alveolus dan berikatan dengan hemoglobin atau Hb dalam darah yang disebut deoksigenasi dan menghasilkan senyawa oksihemoglobin atau HBO. 2. Pengangkutan CO2. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari proses respirasi sel akan berdifusi ke dalam darah yang selanjutnya akan diangkat ke paru-paru untuk dikeluarkan sebagai pernapasan. Baik, selanjutnya alat respirasi pada hewan. Alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus, sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Contohnya pada hewan bersel satu, porifera, coledotrata, protozoa, dan cacing. Pada keempat hewan ini, oksigen berdifusi dari lingkungan melalui rongga tubuh. Baik, selanjutnya alat respirasi pada hewan invertebrata. A. Alat respirasi pada serangga. Serangga menggunakan trakea yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar atau oxyskeleton yang disebut spirakel atau stigma. Spirakel berbentuk pembuluh silindris yang bersifat pusat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi secara teratur. Pada umumnya spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga beristirahat. Oksigen dari luar masuk lewat spirakel. Kemudian udara dari spirakel menuju pembuluh-pembuluh trakea. Dan selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakeolus, sehingga dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Trakeolus tidak berlapis kitin, berisi cairan, dan dibentuk oleh sel yang disebut trakeoblas. Pertukaran gas terjadi antara trakeolus dengan sel-sel tubuh. Trakeolus ini mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan transportasi pada hewan vertebrata. Baik, yang selanjutnya alat respirasi pada kalajengking dan laba-laba. Kalajengking dan laba-laba besar atau Arachnida yang hidup di darat memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku, sedangkan jika hidup di air bernapas dengan insang buku. Paru-paru buku memiliki gulungan yang berasal dari invaginasi perut. Masing-masing paru-paru buku ini memiliki lembaran-lembaran tipis atau lamela yang berusun bersejajar. Paru-paru ini juga memiliki spirakel tempat masuknya oksigen dari luar. Keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur baik insang buku maupun paru-paru buku. Keduanya mempunyai fungsi yang sama. Baik, yang selanjutnya alat respirasi pada porifera. Porifera bernapas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori atau ostum
yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya. Masuk ke dalam rongga spongosel, proses pernapasan selanjutnya dilakukan oleh sel leher atau choanosit, yaitu sel yang berbatasan langsung dengan rongga spongosel. Contohnya Spongia sp. Baik, yang selanjutnya alat respirasi pada Coleontherata. Hewan pilung Coleontherata tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan. Hewan ini tidak memiliki alat pernapasan yang lengkap. Alat bantu pernapasan berupa lekukan-lekukan lapisan gastrodermal yang berada sedikit di bawah mulut, yang disebut siphonoglypha. Namun, sel-sel di permukaan tubuh yang lain juga terdapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Contohnya, Aurelia aurita, Hydria sp, dan Metrium sp atau ubur-ubur. Baik, selanjutnya alat respirasi pada cacing. Cacing tidak mempunyai alat respirasi khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Baik, yang selanjutnya alat respirasi pada hewan vertebrata. A. Alat respirasi pada ikan. Anggota Pisces umumnya bernapas dengan insang. Ada yang insangnya dilengkapi tutup insang atau operculum, misalnya ikan bertulang sejati atau Osteichthyes, dan ada pula insangnya tidak tertutup insang, misalnya pada ikan bertulang rawan atau Chondrichthyes. Di samping itu, ada pula kelompok ikan paru-paru yang bernapas dengan pulmosis. Insang ikan terdiri atas bagian lengkung insang, rigi-rigi, dan lembaran insang. Pada lengkung insang tumbuh pasangan rigi-rigi yang berguna untuk menyaring air pernapasan yang melalui insang. Lembaran insang tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah yang merupakan cabang dari arteri insang. Pada lembaran yang kaya kapiler darah inilah pertukaran CO2 dan O2 berlangsung. Baik, mekanisme pernapasan pada Pisces. Tahap 1 atau tahap pemasukan. Pada tahap ini, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke rongga mulut, kemudian menuju lembaran insang. Di sini, oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah. Selain itu, darah juga melepaskan karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, tahap 2 atau tahap pengeluaran. Mulut menutup dan tutup insang membuka sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. Air yang dikeluarkan oleh ini telah tercampur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah. Selain dimiliki oleh ikan, insang juga dimiliki oleh katak pada masa berudu, yaitu insang luar. Ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele, gabus, betok, pada insangnya terdapat banyak lipatan yang disebut labirin. Baik, selanjutnya alat respirasi pada katak. Katak merupakan vertebrata yang mengalami metamorfosis. Saat katak masih berudu, hidup di air seperti ikan. Pada saat itu berudu bernapas dengan insang, mula-mula berupa insang luar, dan setelah berumur lebih dari 12 hari, insang luar diganti dengan insang dalam. Selanjutnya, insang dalam ini akan berkembang menjadi paru-paru, sedangkan insang luarnya berkembang menjadi bagian dari kulit. Setelah mengalami metamorfosis menjadi katak, alat pernapasannya berubah menjadi kulit dan paru-paru.
pernapasan dengan kulit berlangsung efektif secara difusi baik di darat maupun di air, sedangkan pernapasan paru-paru hanya dilakukan saat berada di darat. Baik, selanjutnya alat respirasi pada reptilia. Paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar pembukaan pertukaran zat atau gas. Pada reptilia, pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal, kura-kura, dan buaya, paru-paru lebih kompleks, dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya bunglon Afrika, mempunyai pundi-pundi hawa atau udara cadangan yang memungkinkan hewan tersebut melayang di udara. Baik, selanjutnya alat respirasi pada aves. Mekanisme pernapasan pada burung saat tidak terbang. Fase inspirasi. Tulang rusuk bergerak ke depan, volume rongga dada membesar, tekanan mengecil, udara akan masuk melalui saluran pernapasan. Saat inilah sebagian oksigen masuk ke paru-paru dan O2 berdifusi ke dalam darah kapiler. Dan sebagian udara dilanjutkan masuk ke dalam kantong-kantong udara. Fase ekspirasi. Tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, tekanan membesar. Pada saat ini udara dalam alveolus dan udara dalam kantong-kantong hawa atau kantong-kantong udara bersama-sama keluar melalui paru-paru. Pada saat melewati alveolus, O2 diikat oleh kapiler darah alveolus dan darah melepas CO2. Dengan demikian, pertukaran gas CO2 dan O2 dapat berlangsung saat inspirasi dan ekspirasi. Baik, mekanisme pernapasan pada burung saat terbang. Pada saat terbang, burung tidak dapat menggerakkan tulang rusuknya. Oleh sebab itu, pada saat burung terbang, yang berperan penting dalam pernapasan adalah kantong udara, inspirasi dan ekspirasinya dilakukan secara bergantian oleh pundi-pundi udara antar tulang korakoid atau bahu dan pundi udara bagian ketiak. Fase inspirasi. Pada saat sayap diangkat, pundi udara antar tulang korakoid terjepit, sedangkan pundi udara ketiak mengembang. Akibatnya, udara masuk ke pundi udara ketiak melewati paru-paru, akan terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Fase ekspirasi. Sebaliknya, pada sayap diturunkan, pundi udara ketiak terjepit, sedangkan pundi udara antar tulang korakoid mengembang, sehingga udara mengalir keluar dari kantong udara melewati paru-paru, sehingga terjadilah ekspirasi. Saat melewati paru-paru akan terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak enak di hati atau pengucapan yang salah. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.